Saya kemarin ketemu sama tangan kanan Prabowo, Pak Dasko ya, dengan Rocky Gerung dan Jumur dan Ferry. Kalau Sri Mulyani nggak percaya pada mazhabnya Prabowo, bahwa Prabowo ini ingin pertumbuhan 8%. Mundur dong, Pak. Saya nggak bisa 8%, Pak. Saya mau mundur. Orang-orang yang nggak berguna, orang-orang yang cuma mengandalkan kedekatan sama Jokowi atau siapa kemarin misalnya kayak gitu, itu kan ya udahlah, lu selesai dong. Lu kan nggak berguna juga untuk bangsa. Ya kan, banyak kan, misalnya Hasan Nasbi, udah jelas nggak berguna lah untuk bangsa. Kalau saya jadi Hasan Nasbi, saya langsung bilang, Mr. Presiden, saya quit, saya mundur. Saya nggak sanggup bekerja untuk Anda. Budi Ari yang masalah dengan korupsi di kementerian dia. Kominfo dulu ya. Judi online apa segala. Banyak gitu loh. Ngapain gitu loh. Udahlah. Orang nggak jadi menteri kan nggak mati. Ya kan? Berikan aja kalau Megawati minta 3 menteri misalkan kayak gitu. Kalau menurut saya kasih aja 3 menteri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Setelah lebaran ini, mohon maaf lahir batin tentunya untuk semuanya, kita dikagetkan dengan satu kebijakan global yang dahsyat, yaitu namanya tarif. Tiba-tiba tarif ini menjadi sesuatu kata yang sangat familiar, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Semua orang ngomongin masalah tarif. Nah, tentunya ini hubungannya dengan bagaimana sih kita sebagai bangsa ini menghadapi suatu kebijakan yang luar biasa ini. Dan seperti kata Ibu Sri Mulyani di pertemuan kemarin itu, katanya banyak ketidakpastian. Di studio sudah ada Bung Syahgana Nainggolan. Dr. Syahgana Nainggolan, selamat datang. Terima kasih luar biasa dari Sabang Merauke Circle. Iya, mohon maaf lahir batin. Iya, mohon maaf lahir batin. Kita halal bihalal baru ketemu juga ya. Baru ketemu juga nih. Ini nih kita kaget banget. Ya sebenarnya indikasinya udah sering sih dia nge-tweet ya. Donald Trump itu sering nge-tweet, udah sering indikasi-indikasi bahwa dia pengen membuat MAGA katanya. Make America Great Again gitu kan. Terus nanti dia akan membuat MAWA katanya. Make America Wealth Again. Wah, ngeri banget itu. Nah, sekarang di dalam konteks yang ada ini, Pak Prabowo kemarin keren banget sebenarnya tuh. Udah bilang kita hadapi dengan gagah, tabah gitu kan. Wah, ini kan sebenarnya sebagai basis daripada suatu statement leadership-nya ini keren kita sebagai negara. Nggak usah takut, kita hadapin aja. Tapi nanti kita lihat lah bagaimana. Nah, cuman di level mikro nih ada statement-statement yang kayaknya kayak, mohon maaf nih, agak ketakutan gitu di level menteri-menterinya. Saya nggak nyebut nama lah ya, tapi intinya menurut saya jadi kayak pemahaman satu basis statement dari leadership ini tidak tercermin ke level bawahnya. Tapi terlepas daripada statement itu, yang saya ingin gali dari Bung Syahgana ini sebenarnya kita nih menghadapi situasi kayak gini, menurut Bung Syahgana ini Pak Prabowo ini gimana nih? Meyakinkan atau kira-kira nanti akan menghadapi turbulensi yang kemudian, mohon maaf nih ya, bisa sampai ke kejatuhannya dia atau bagaimana kira-kira? Ya, ini kan memang situasinya kompleks ya, Ya, karena kompleks sekali. Kebijakan Trump ini pukulan dari luar kan. Sebenarnya pukulan dari dalam kita kan juga mengalami. Ya, jadi fiskal kita fiskal yang selama terbatas. Lebaran ini melihat bahwa ada 46 juta rakyat kita yang tidak berhasil mudik. Betul. Iya kan? Karena apa? Karena ada kemiskinan baru, daya beli, ya mereka nggak bisa pulang kampung. Itu kan peristiwa tekanan dari dalam, kehampaan dan kesedihan budaya. Karena kan seluruh pengamat antropolog mengatakan bahwa mudik itu adalah sebagai rasa solidaritas yang terbesar bangsa ini. 46 juta karena kita tidak berhasil menciptakan lapangan kerja yang besar, tidak berhasil menciptakan upah yang besar dan lain-lain. Itu problem kita yang disebut oleh teman-teman sebagai Indonesia gelap. Dan kabur aja dulu, kan begitu. Jadi ada persoalan sebelum Trump ini, Indonesia gelap dan kabur aja dulu yang dipotret oleh anak-anak muda kita di Twitter dan medsos lainnya. Kemudian datang Trump, lebih ngeri lagi, kan gitu. Trump ini menggoncangkan world order yang sudah sekian lama nyaman, tata rapi dengan global konsensus yang terakhir itu Washington konsensus kan dengan neoliberal itu.
Maka seluruh anak-anak Indonesia, ekonom-ekonom seperti Sri Mulyani dan lain-lain itu harus belajar buku-buku yang ada di Amerika tentang bagaimana membuat free market competition secara sempurna. Betul. Kan kira-kira gitu. Tiba-tiba Trump itu merusak semua itu. Tatanan itu dirusak. Tatanan dirusak, ilmu teori ekonomi dirusak semua. Jadi udah nggak ada ilmunya lagi. Udah nggak ada ilmunya, gitu. Karena Trump ini bukan hanya persoalan perang tarif, tapi dia juga akan perang beneran karena dia juga mengambil punya Cina di Panama itu pelabuhan, ya kan, kemudian akan mengambil Greenland, ya kan, kemudian Denmark, akan mengambil Kanada sebagai ini ke mana ke 51 negara ke 51 negara bagian, kemudian membuat pagar lagi ke Meksiko dan lain-lain kan gitu kan. Nah inilah yang membuat kekacauan dunia. Nah dunia kacau ini kan kita harus melihat apa namanya, kita SWOT kan, yang mana sebenarnya opportunity, yang mana sebenarnya threat itu. Nah itu Prabowo udah bagus sebenarnya. Ini Prabowo ini sebenarnya zaman keemasan dia, yang bapaknya sosialis itu melihat peluang bahwa global kapitalisme sedang runtuh, iya kan? Kemudian Trump ini kan asyik dengan proteksionisme, ya, yang kemudian asyik dengan one-to-one bilateral relation. Dihancurkan WTO kan, yang dia bangun sendiri, dihancurin WTO ini. Nah sekarang terserah Prabowo, kita udah lihat seperti Mas Pompida tadi bilang, udah bagus, tapi bagaimana tindak lanjutnya? Nah kalau kita lihat misalkan seperti Vietnam kan langsung kalau orang main catur, skakmat, saya mau kasih 0% nih tarif. Gimana, lu berani nggak? Dia telepon langsung Trump, sekjen Partai Komunisnya. Minimal itu kecepatan tinggi. Nah kita kecepatannya belum jelas. Karena Prabowo dari ngomongan, kemudian tiba-tiba Erlangga Hartarto sama Sri Mulyani buat gathering yang kemarin itu berjam-jam, ya kan, sampai presiden saya lihat kok presiden jadi peserta ya. Setelah pidato presiden peserta, nggak boleh dong. Ya kan harusnya kan udah betul-betul itu namanya kalau urgensi itu nggak lagi omong-omong, tidak lagi menyampaikan seolah-olah dia paling pintar. Sri Mulyani udah nggak berlaku ilmunya sekarang. Dia sendiri ngakuin itu ya. Dia ngakuin, maksudnya ini ilmu udah berubah gitu. Nah ini yang di sini disebut sebagai leadership. Contohlah kayak sekjen Partai Komunis Vietnam itu langsung, ya begitu juga negara-negara lain, Cina langsung, ini langsung. Ngambil posisi lah ya. Misalnya Indonesia, oke berunding apa? Berunding lu langsung buat duta besar kita di sana. Hari ini, kemarin pas Prabowo misalkan menyatakan dia setengah diplomasi, setengah mencari keuntungan, misalnya kayak gitu, langsung dong duta besar kita. Kan kita udah 2 tahun. Duta besar kosong. Itu kan penghinaan sebenarnya terhadap sebuah negara tapi sebesar kan ada Amerika. DCM ya kan, ada wakil dubes. Nggak boleh dong, kan kalau kita negara kecil. Karena wakil dubes itu karir ya biasanya. Iya, wakil dubes itu kan dia sebenarnya tidak mewakili simbol negara. Iya, Dubes kan simbol negara. Betul. Ya kan, nah misalkan seperti itu. Kalau saya jadi Prabowo, pertama kali saya langsung lantik duta besar Indonesia yang integritasnya paling tinggi di Republik ini. Cari yang paling tinggi. Siapa? Yang paling tinggi nggak pernah diperiksa kejaksaan, nggak pernah ada masalah hukum, nggak ada catatan lah ya, nggak catatan, bukan kalangan yang cari keuntungan sebagai betul-betul orangnya pejuang lah ya, pejuang langsung, ya kan, dia berangkatkan ke Amerika langsung install sebagai duta besar misalnya gitu. Jadi itu kita udah punya perwakilan dulu, itu satu, ya kan. Yang kedua baru kita hitung-hitungan. Ya kan, hitung-hitungan yang mana kita mau negosiasi 0%. Dalam konteks tarif tadi. Misalkan katakanlah, oke, ada ide pemerintah misalkan mau beli minyak ke sana sekarang, ke Amerika. Oke, nggak apa-apa untuk menyenangkan mereka. Kan di mana-mana kan orang perlu upeti juga. Kita kan negara kecil, dia negara besar, kasih upeti. Tapi di dalam negeri, kebijakan Trump ini sebenarnya menguntungkan Prabowo. Ini yang harus Prabowo itu merumuskan menjadi apa? Menjadi yang dia dalam pidato dia itu saatnya kemandirian. Kapan kita pernah mau mandiri dalam global order? Nggak bisa. Zaman dulu Pak Harto dan lain-lain, sampai zaman Pak Habibie membuat namanya substitusi impor. Jadi policy substitusi impor gagal karena tiap kita mau buat mobil, Pak Harto mau buat mobil, ingat nggak? Mobil Timor, langsung WTO bilang kau nggak boleh proteksi. Kita mau buat apapun industri pesawat terbang, ya kan nggak boleh. Kau harus ikut kami gini-gini. Nah sekarang di zaman Trump ini kan enak. Kita Indonesia mau buat mobil, oke, buat. Siapa yang larang? Nggak ada dong, nggak ada yang larang lagi. Mau buat pesawat terbang, nggak ada yang larang lagi. Ya, mau buat bom nuklir, nggak ada yang larang dong. Ya kan? Karena apa? Karena zaman kan zaman bilateral. Betul. Kalau kita mau buat bom nuklir, paling kita sama tetangga aja, sama Singapura, Malaysia, apa lu setuju nggak? Karena gue mau buat bom nuklir atau mau buat reaktor dulu deh, reaktor nuklir kayak gitu.
Buat membangkit dulu ya. Membangkit dulu. Ini yang sebenarnya menurut saya tuh Prabowo ini menteri-menteri jangan kebanyakan meracuni Prabowo yang nggak benar gitu loh. Jangan omong-omong lah. Omong-omong iya. Ya, soalnya kemarin itu sampai bilang kita tidak ada politik balas dendam. Apalagi maksudnya itu statement dari salah satu menteri gitu ya. Ya nggak relevan kan? Ini bukan. Iya. Karena bukan porsinya dia juga ngomong begitu. Betul, kan? betul. Oke. Sekarang kan dari segi situasi nih. Tapi dalam konteks kemarin itu kesimpulannya dari meeting yang rame-rame itu gimana tuh sebenarnya? Langkah apa? Soalnya saya nggak bisa nyimpulin sih langkahnya tuh kayak masih nebak-nebak, kayak masih mempelajari gitu. Padahal sebenarnya kita harusnya ngambil posisi tadi kan sebenarnya kan. Nah menurut Bung Caganda bagusnya gimana tuh? Ya saya nggak ngerti ya diskusi yang digelar oleh Menko Perekonomian kemarin, saya nggak ngerti itu maksudnya apa gitu loh. Orang sekarang kata Prabowo kan berkali-kali kita tidak butuh lagi seminar-seminar. Kita butuh lagi serasean-serasean. Lah buktinya kemarin serasean dan seminar kan, semua orang dikumpulin dengan asumsi dia itu adalah sebagai stakeholder dari persoalan yang ada. Sebenarnya enggak. Ini mesti kita betul-betul cari kelompok kecil ya yang dipercaya buat desk-nya itu untuk monitoring dan ini mitigasi. Itu aja yang dibutuhkan. Buat timnya lah ya. Tim kecilnya, iya. Nah ini tim kecilnya belum tahu tuh ya. Nah, kita nggak tahu karena duta besar aja kalau nggak ada, kan kita nggak mungkin ngirim orang diplomasi ke sana. Betul. Kalau kita nggak punya duta besar yang bisa mengatur semua kepentingan negosiasi kita, jadi rumit ini. Kalau presiden langsung yang bernegosiasi, bagaimana? Iya, tapi kan itu kan perlu ada pembicaraan teknis lah ya. Iya, perlu ada detailnya sebelum presiden. Jadi sebelum masuk ke dealnya harus disiapkan dulu ya. Presiden datang ya kan. Iya. Atau dia kasih info, misalkan kalau katakanlah Haritanu sudah mengatakan di media bahwa saya siap untuk menjadi utusan, misalnya kayak gitu. Ya cocok tuh ya. Itu bagus aja dong karena dia kan temannya Donald Trump, ya kan. Dia boleh dong misalkan kayak gitu. Misalkan ya kan. Itu jadi Prabowo pada akhirnya dia yang harus berunding dengan Donald Trump, tapi dia harus kirim orang. Dan ada duta besar dilantik aja lah besok kalau bisa duta besar dilantik. Kemudian bersama Haritanu ketemu dulu sama staf-staf presiden di sana dan Menteri Perdagangan Amerika bicarakan dong gitu loh. Figur yang kira-kira cocok jadi dubes siapa? Saya nggak ngerti ya, tapi yang paling penting karakternya, maksud saya itu kira-kira orangnya mesti yang di Eropa. Kalau di Eropa, maksudnya di Amerika dan negara-negara Barat itu kan mereka tuh paling segan sama orang yang memang kalau integritasnya itu maksimal. Bagus ya. Ya kan? Yang dia itu kalau ketemu tuh dia udah nggak bisa jengkalin. Ini orang ini nggak bisa gua jengkalin nih, karena dia tuh betul-betul lempeng lah ya. Di bangsanya itu dia orang yang betul terhormat lah. Iya. Wah, ini menarik sekali. Iya. Nah, oke. Itu dampak daripada langkah-langkah yang harus kita ambil ya. Tapi dampak di dalam konteks ekonominya sendiri sebenarnya kita siap nggak sih ngadepin? Ya. Maksudnya dalam kan Bu Sri Mulyani bilang kita sih sebenarnya secara fiskal aman aja, MBG bisa jalan, secara fiskal nggak akan ada masalah. APBN sudah didesain untuk bisa mendanai program itu semua gitu. Itu ya yang statement yang saya tangkap gitu. Nah, tapi di dalam konteks menahan tekanan ekonominya kan bagaimanapun 17.000 nih sekarang rupiah kemarin kan. Terus kemudian 17.300. Ya, sempat ke 17.300. Nah, terus IHSG juga ya istilahnya merah terus nih kan, dari buka sampai disuspend dulu dan lain-lain. Tekanan-tekanan ekonomi ini kira-kira di dalam konteks leadership-nya Pak Prabowo yang tadi ya dalam tanda petik sosialis gitu, dalam tanda petik lah ya. Nah, itu gimana tuh jadi pendekatannya seyogianya harus seperti apa? Maksudnya kan kejar-kejaran ya. Kejar-kejaran antara kondisi objektif yang tidak baik seperti tadi soal dolar yang meroket ya, kemudian indeks saham yang ancur-ancuran apa segala ya, dengan bagaimana dia itu bisa membuat quick win di rakyat ini. Good point. Misalkan bisa nggak LPG misalkan di masyarakat ini dia betul-betul tersedia. Pabrik-pabrik dia konversi ke LNG, misalnya kayak gitu, ya kan? Dia punya dana antara harusnya dia bisa lakukan itu. Bisa nggak koperasi-koperasi desa ini segera membangun, ya kan? Basis-basis industri pertanian di desa itu, supaya apa? Supaya surplus makanan apa segala di desa-desa aman semua, tersedia. Nah, karena apa? Karena dalam situasi yang mungkin 2 tahun kita akan mengalami guncangan akibat Trump ini, itu kan kita harus bertahan.
Bertahan itu kan rakyat harus makan, itu dulu yang penting. Jangan sampai orang tidak makan. Nah, makan itu jangan kita manfaatkan lagi ketergantungan pada impor. Ini yang sebenarnya kita harus perjuangkan kan gitu kan. Bisa nggak kita mandiri? Ya, misalkan beras dulu. Ya kan. Sekarang kita misalkan gandum dari Amerika sekitar 8%. Ya, sisanya Ukraina dan Rusia kalau nggak salah saya. Nah, kita jangan ketergantungan impor dong. Manfaatkan sekarang kebijakan kearifan lokal itu. Bisa nggak orang mengkonsumsi sekarang variasinya lebih bukan kepada gandum, tapi sagu, mie jagung, dan lain-lain, tapi sagu, jagung dan lain-lain. Ya, saya pikir kalau kombinasi itu bisa dilakukan, kita tahan ketahanan pangan kita. Ya, petani kita cukup untuk menyediakan beras, sagu, gandum dan lain-lain. 2 tahun itu dulu. Nah, Pak Prabowo memang harus ke sana arahnya. Dia harus tahu ekonomi mandiri itu justru 2 tahun ini pertarungannya. Kalau udah kembali global order-nya terjadi, kita nggak tahu balik lagi ke zaman era sebelum Trump, atau memang seperti sekarang, kita udah siap ngadepinnya gitu loh. Jadi ketahanan di dalam negeri ini yang paling penting ya. Paling penting. Energi, pangan, dan juga yang lain-lainnya. Itu kan sebenarnya kan message-nya kan. Betul. Nah, sebetulnya itu udah ada di visi misinya Pak Prabowo sendiri kan. Di buku Paradoks Indonesia juga seperti itu kan. Bahwa basis ketahanan itu menjadi bagian terpenting. Iya, artinya kan sekarang kesempatannya kan. Dan ini berarti harus di speed up sebetulnya. Speed up dong. Di speed up. Nah, ya. Quick win tadi ya. Problemnya Pak Prabowo ini kan dia kalau dalam cc mobil itu kan dia 5.000 cc gitu kira-kira kan. Sementara pendukung-pendukung dia ini cuma di bawah 1.000 cc gitu loh. Iya kan? Motor beat. Iya, motor beat ya kan. Jadi orang ini nggak bisa menopang ya apa yang dilakukan Prabowo. Iya. Yang akan jadi udah langkah jauh Pak Prabowo, visinya udah jauh. Ya, ini ya kan orang melangkah tiba-tiba Erlangga masih mau senang seminar kayak kemarin secara sehat, bisa kayak gitu ya kan. Nah, harusnya enggak dong. Dia udah langsung merumuskan yang sifatnya itu to-do list. Kalau to-do list itu kan udah 1 2 3 4. Jadi enggak ada lagi diskusi to-do listnya apa. Kalau di Singapura apa, di ini Malaysia apa, di ini apa. Kalau mau balas retaliation dulu. Kan boleh dong dalam diplomasi itu serang menyerang dulu kan kita apa yang cari bargaining lah ya. Cari bargaining dulu. Gitu. Kalau enggak kita mau diplomasi ke sana, diplomasi lu dubes aja kagak ada. Misalnya kayak gitu. Ini kan yang harus cepat. Jadi banyak sekali menteri-menteri di bawah Pak Prabowo ini tidak langsung quick action-nya cepat gitu loh. Pas respons lah ya. Pas responnya. Jadi slow respon. Slow respon terus. Beda banget sama statement Pak Prabowo. Beda banget. Iya. Ini problem pokok. Nah, kalau kemudian, ini mohon maaf nih, kemarin kan kalau mereka harus mengambil langkah, Bu Sri Mulyani sendiri kan ngomong, ini kan ilmu nggak ada nih ilmunya di ekonomi kan, satu. Terus yang kedua dia juga ada yang dari ISEI kalau nggak salah ya. Pak itu ilmunya nggak ada juga tuh katanya gitu, udah nggak relevan. Jadi sebetulnya referensinya nih menghadapi Trump ini, kalaupun kita mau action cepat, oke lah kalau si Vietnam kan clear karena dia memang tinggi banget. Dibuat tarifnya. Kita ini kan nanggung sebenarnya, dibuat 32% gitu kan. Kan nanggung tuh. Sebenarnya kan harusnya kita dilihat aja, kalau misalnya memang nggak ngaruh dengan ekonomi Indonesia, kenapa jadi harus ribut? Kan gitu aja, ditenangkan aja gitu sebetulnya kan. Jadi bahkan ada beberapa pengamat ekonomi itu sebenarnya ini kan blessing in disguise buat UMKM. Nah ini nggak ada suara juga di basis UMKM-nya. Artinya ini harusnya peluang nih buat UMKM gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak orkestra ininya tuh nggak main gitu di kabinet itu ya. Karena gini, kalau orang bagaimanapun dalam situasi krisis, semua teori itu tidak ada dalam situasi kritis itu. Krisis apapun, krisis perang, krisis bencana, darurat bencana, itu nggak ada lagi teori. Itu udah action dan feeling, intuisi. Iya kan? Apa istilahnya Pak Prabowo itu namanya realis ya? Realis. Jadi sekarang ini realisme. Dunia bukan realisme, bukan teoris dan bukan ideologis teori. Jadi lagi. maksudnya gini, tapi realis. Dalam setiap krisis itu, semua orang harus tergantung pada pemimpinnya. Dalam hal ini Prabowo. Dan Prabowo jangan tergantung pada menteri-menterinya. Nggak ada lagi. Ini udah Prabowo yang menentukan. Ini udah kalau udah krisis bencana, misalnya kita bencana nih. Misalnya Aceh nih kemarin waktu tsunami misalnya gitu. Itu nggak boleh diskusi lagi. Harus cepat. Udah cepat bem gitu loh. Ya kan? Ini sama. Kita kan kayak mau tenggelam nih bangsa ini. Ya kan? Dengan kasus 2 tadi kan, yang satu Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Plus Trump ini. Jangan dianggap enteng dong.
Ini ada peluang, tapi jangan dianggap enteng maksud saya. Ya kan? Nah, pemimpin itu Prabowo. Nah, Prabowo ini yang penting kedua, dia membentukkan suatu konsolidasi ideologis. Ya kan? Ideologis itu apa? Dia mencari teman diskusi yang memang sesuai aja dengan situasi ini. Gitu loh. Orang-orang neoliberal yang hasil produk 30 tahun kita terakhir ini, orang-orang ekonomi liberal, pikiran liberal, itu dibuangnya dulu. Boleh jadi menteri tapi dibuang gitu loh. Maksudnya nggak usah ikut-ikutan dulu. Ini betul-betul khusus untuk ini Pak Prabowo cari orang yang pemikirannya itu sama. Pemikiran dia apa? Kemandirian, ya kan, kemudian kedaulatan, kemudian apa namanya? Kalau sama bilateral cooperation, misalkan dia dengan Anwar Ibrahim. Besok dia ke siapa? Ke Vietnam. Besok ke Brazil, ke Lula. Cari yang sama dulu. Saling tolong-menolong, gotong royong. Ini kan bukan masalah satu negara. Yang Trump ini kan banyak negara. Cari dong yang senasib. Misalnya kelebihan barang yang mau diekspor, tapi ke Amerika nggak bisa diserap. Ke negara lain nggak bisa diserap karena ada efek berantainya. Kita cari dong. Masa kita nggak bisa sama India? Udah Pak, kopi kami Bapak aja ngambil semua, ya kan? Kalau dulu kan waktu sawit kita susah masuk Eropa, kita ke India sama ke Cina misalnya gitu. Gitu aja diperbanyak sekarang. Supaya ekspor kita itu jangan jadi isu. Yang isu justru impor kan. Impor ini bisa nggak Prabowo substitusi impor policy itu sekarang masuknya. Sekarang dong, masa kita buat cangkul aja harus impor? Jangan dong. Sekarang semangatnya tuh buat cangkul, buat traktor pertanian, buat eskavator, buat apa, ramaikan aja. Ya kan, transportasi publik, apa segala, ramaikan. Jangan dikit-dikit impor dari Cina, impor. Tapi ada statement yang agak mengganggu sih dari Presiden sendiri, masalah TKDN itu, Bos. Katanya beliau bilang TKDN ini banyak menghambat basis, apa namanya, ya katakanlah investasi. Ya, katanya mau diganti dengan basis insentif. Pernah dengar? Ya pernah. Nah, itu gimana sebenarnya? Kan bagaimanapun TKDN sebenarnya sangat sosialis ya, sangat berpihak kepada lokal gitu ya. Sebenarnya kan gini, itu kan strategi itu kan tidak hitam putih kan. Kan pertama kan kita dalam klaster itu, ya, itu mau milih apa dulu? Ya kan, misalkan kalau kita lihat misalkan Korea Selatan, dia kan nggak milih semua, dia milih cuma di elektronik dan IT kan, dia nggak kemana-mana. Oh, nggak gitu, nggak semua sektor ya? Semua sektor dulu kan. Jadi ini kan yang ada dong yang kita perebutkan. Ya kan, misalkan kita katakanlah mau alat-alat pertanian, karena Pak Prabowo masuk ke sektor pangan sekarang, dan transportasi. Nah, itu baru tuh fokus di situ. Fokus misalnya gitu, ya kan. Jangan masuk ke pesawat terbang dulu, misalkan ya kan. Jadi berapa yang mau dikejar sebagai basis dasar? Ya, bagaimana Korea itu dengan kesempatannya itu bisa mengejar Sony dan Philips, ya kan, Samsungnya itu bisa tumbuh, misalkan ini. Itu kan mesti ada keinginan itu. Jadi kalau ada 10 item ya yang di urusan teknologi ini Indonesia bisa mengejar 2-3 tahun ini, minimal basicnya dulu. Ya, itu kan sekarang kesempatannya. Misalkan Jokowi gagal nih buat SMK, ya kan. Sekarang mungkin ada kesempatan. Prabowo buat mobil pedesaan atau mobil keren ini ya? Sekarang dong. Iya. Ini nggak ada lagi yang orang asing bilang, lo nggak boleh ya, ini WTO, melanggar WTO, ini melanggar. Sekarang kan nggak ada. Dan memang zamannya memang harus masuk ke dalam konteks teknologi ya, karena kalau nggak opportunity-nya juga bisa lenyap juga. Gitu. Ya kalau kita mau jadi bisa bersaing kita bangsa yang rendah terus ya begini, kita nggak percaya saintek kan. Tapi kalau Prabowo kan orang yang sangat percaya. Sangat yakin ya banget. Kan? Bahkan waktu dia di pertemuan dengan kepala-kepala daerah di Magelang itu kan dia udah bilang semua daerah-daerah itu harus penuh dengan sains teks dan terutama matematik. Semua guru matematik itu harus yang paling utama disuruh. Artinya Prabowo percaya itu. Cuman bagaimana menteri-menterinya itu? Ya jangan nunggu terus. Ya kan kalau udah Prabowo ngomong ini, lu breakdown dong, jadi satu policy. Takut kali. Nah, kalau takut ya ngapain jadi menteri kan? Nah problem di Indonesia ini gini, orang nggak cocok tapi masih mau jadi menteri. Kayak Sri Mulyani misalnya. Enak loh. Enak. Beda kalau di luar negeri kan. Kalau misalkan menteri keuangan di luar negeri, kalau dia nggak merasa cocok sama presidennya, Mr. Presiden ya kan, saya nggak cocok sama Anda, saya mundur kan gitu. Betul. Terhormat loh di sana. Menteri komunikasi orang misalkan budaya itu nggak ada sini ya. Komdigi. Udah Prabowo udah ngomong kemarin Komdigi itu di acara dengan 6 jurnalis atau 7 jurnalis, saya lupa itu. Dia bilang, saya memang mengakui ada keteledoran daripada daripada Hasan Nasbi misalnya kayak gitu. Dia omongin sama presidennya. Kalau saya jadi Hasan Nasbi, saya langsung bilang, Mr. Presiden, saya quit, saya mundur. Saya nggak sanggup
bekerja untuk Anda. Itu kan Iya, di Indonesia, terhormat ya. terhormat. Di Indonesia nggak terjadi. Karena apa? Karena kekuasaan di Indonesia selalu dipandang sebagai alat untuk kepuasan hidup. Di sini datang malah, ampun Pak, jangan pecat saya Jangan Pak. pecat saya. Ya kan? Bisa begitu kali Iya ya. dong. Kalau Sri Kacau. Mulyani nggak percaya pada mazhabnya Prabowo, bahwa Prabowo ini ingin pertumbuhan 8%. Mundur aja. Mundur dong Pak, saya nggak bisa 8% Pak, saya mau mundur. Gitu dong, ya kan Tapi cari orang enak, lain. Bro. Ya enak, ya. Memang makanya kita tuh bangsanya, karena bangsanya masih bangsa Masih yang... enak. Dan katanya kalau kita dalam kekuasaan itu, kita tuh punya defense terhadap serangan-serangan yang dalam tanda petik ya, terutama masalah hukum gitu. Tapi kalau udah nggak menjabat, nah itu juga menjadi persoalan tuh, ya kan? Nah. Ya karena model kekuasaannya kan tidak seperti negara-negara beradab. Betul. Ya kan, misalnya Perdana Menteri Belanda itu dulu yang sekarang sekjen NATO. Kan? Dia udah berkali-kali minta mundur, akhirnya dirayu oleh para partai-partai lain, ya kan, jangan dong, jangan mundur dong, kita masih butuh Anda, ya kan. Ya kan, abis dia selesai dari Perdana Menteri, dia naik sepeda, pulang, ya kan, ke rumahnya. Masa karena memang dia tidak cari kekuasaan itu untuk yang perlindungan hukum tadi dan lain-lain. Untuk keenakan itu ya, untuk kenikmatan itu. Iya, itu. Ya soalnya kan dihormatin sama seorang. Siapa itu kan seneng juga. Ya, karena feodalisme kita ini menjajah kita. Betul. Jadi satu-satunya jalan tuh memang ke depan tuh Pak Prabowo harus menghancurkan feodalistik sistem feodalisme itu. Wah, ngeri. Keren tapi nih, keren banget nih saran-sarannya, luar biasa nih. Nah, oke. Sekarang ini udah mau 6 bulan. Iya. Reshuffle ada nggak sih kira-kira? Ya kalau saya kan nggak ngerti juga ya. Kayak saya kemarin ketemu sama tangan kanan Prabowo Pak Dasko ya, dengan Rocky Gerung dan Jumur dan Ferry. Ya kita nggak dengar juga dari dia. Ada Rocky Gerung, ada Pak Jumur, ada Ferry. Pak Ferry, ada saya. Sama, kita menghabiskan keren waktu banget. Cukup lama, 2,5 jam. Dengan langsung dengan Pak Prabowo-nya nih? Apa? Ketemunya langsung dengan Pak Prabowo dan Dasko-nya aja dulu. Dan Pak Dasko ngajak kita ke istana, cuman kemarin tuh tiba-tiba keselip sama agenda lain, udah ditunggu di istana sebenarnya kita. Nah, cuman maksudnya kita nggak mendengar isu itu. Cuman kita menyampaikan yang tadi bahwa Pak Prabowo ini sekarang membutuhkan orang-orang yang sangat kredibel, ya kan, berkapasitas tinggi, sekolahnya juga sekolah yang bagus, jangan sekolah yang ijazah palsu atau ijazah terdaftar, atau misalkan sekolahnya pas diselidiki Prabowo, kok nggak ada terdaftar nih sekolahnya di mana nih gitu kan? Pak Prabowo sendiri yang ngomong, bukan kita kan, terhadap seorang menteri ini sekolahnya di mana, kita cari-cari nggak ada gitu loh. Nah, ada tuh menteri yang itu ya? Ada kan, Prabowo sendiri yang ngomong kan. Nah, maksud saya itu janganlah, bukan saatnya lagi. Kalau krisis, ya minimal 30% menteri-menterinya Prabowo itu udah seperti zaman Soeharto itu. The best and the bright. The best and the bright, orang kerja gitu loh. Ya kan? Itu aja. Yang dibutuhkan supaya Pak Prabowo ini betul-betul bisa kecepatan itu, dia bisa mengejar persoalan ini, solving the problem ini. Oke. Berarti kan kalau misalnya ada reshuffle nanti akan men-shoot jumlah menterinya atau bakal sama cuman ganti orang-orang tertentu atau lebih ke arah membentuk satu tim yang tadi. Ya, kan saya bilang dalam tulisan saya ya, yang tadi. Pertama itu kan dia tuh tadi bagaimana meningkatkan lapangan kerja baru, bukan yang lama. Itu wajib banget itu. Iya kan, sekarang ini kan pengangguran dan upah murah. Dan PHK juga. Ya, makanya PHK tambah PHK kan jadi pengangguran. Bagaimana di pedesaan itu, dengan ada 80.000 koperasi yang dibentuk Pak Prabowo. Merah putih itu. Ya, maka dia harus bangun sirkular ekonomi di pedesaan. Ya, kemudian ada industrialisasi pedesaan. Ditargetkan ada penambahan ya. Penambahan 1 juta lapangan kerja. Oh, 1 juta ya, kira-kira gitu dong. Kan kita bisa kalkulasi apa yang dibuat dong. Masa 400 triliun kan itu. Uangnya itu 400 triliun diberikan kepada koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau 1 juta setahun ada penambahan, maka dia harus ada quick win-nya 3 bulan itu. Penyerapan tenaga kerja. Bisa nggak di bulan-bulan September ini di desa itu terjadi penyerapan lapangan kerja penambahannya. Penambah 300.000 orang. Misalnya seperti itu. Di perkotaan, mumpung ada kesempatan proteksionisme, bagaimana seperti Sritek, bukan Sritek ya, pabrik-pabrik tekstil, garmen, alas kaki apa segala ini, dipastikan marketnya, ya kan? Seluruh pegawai negeri harus beli sepatu ke Cibaduyut,
Ya bagus kan? tuh. Iya dong, ya kan? Seluruh masyarakat Pemda Bogor, pabrik Pemda Bogor harus beli sepatu di Ciamas. Iya, iya. Misalnya kayak gitu. Ini kan pokoknya di dalam regional itu lah. regional itu. Sah kan sekarang kan? Sah. Kalau itu terjadi, demand-nya itu diproteksi 70% aja. Ya. Hidup lah. Hidup dong. Hidup banget. Pabrik-pabrik ini semua. Kalau dulu kan kita nggak bisa. Kita langsung dihantam sama WTO. Anda proteksionisme. Hantam. Sekarang nggak dong. Trump kan ngajarin kita boleh dong. Well, justru ya, ini gurunya. Kita asumsikan naik juga 1 juta. Ya kan? Di perkotaan. Oke? Berarti udah 2 juta. Betul. Penambahan baru. Sekarang di beberapa negara tetangga yang membutuhkan, Jepang itu kebutuhannya besar sekali. Tenaga kerja ya? 7 juta selama 5 tahun ke depan, ya kan? Gede ya? Gede sekali, ya. Dan kalau kita lihat TikTok tuh kan banyak orang-orang Indonesia yang udah di sana per pabrik orang Indonesia semua. Di Australia kita selalu ada visa holiday working itu visa, ya. Di Korea Selatan itu kita kejar juga. Jadi ini strategi kita ini menciptakan lapangan kerja. Ya, harus secepat mungkin sambil menahan tadi jangan sampai pabrik-pabrik bangkrut. Nah, maka kita menyelesaikan satu persoalan dari Indonesia gelap. Karena Indonesia gelap itu kan itu sebenarnya. Orang Indonesia kabur aja dulu karena Indonesia gelap. Ya nggak? Nah, ini yang kalau misalkan dikonversi, menteri apa yang perlu diganti atau perlu diperbaiki, kan gitu. Nah, kalau 80.000 koperasi, berarti kan dia Prabowo harus punya, gua menteri koperasi gua ini. Orang kerja. Nah, orang bilang tuduh, oh Pak Prabowo ini mau memenangkan Gerindra tahun 2029 karena menterinya orang Gerindra. Enggak juga dong. Karena apa? Karena kan ada peristiwa di desa. Ya kan di kabupaten itu kan ada Golkarnya, ada ini. Misalnya contoh teman saya atau temannya Mas Pompida kan Bursa Sarnubi misalnya di Lahap. Oh iya tuh. Ya kan? Bupati kan? Bupati kan. Dia bilang sama aku, kan kasih tau Peri. Di tempat aku ini tidak bisa yang menang Gerindra. Itu harus bagi-bagi karena di situ ada Golkar, saya sendiri didukung Golkar, dia bilang ada PKB yang dukung dia juga PKB. Jadi kan nggak bisa juga didikte kalau koperasi maju harus dukung Gerindra, nggak bisa dong. Jadi kecurigaan yang dihembuskan oleh berbagai media bahwa Prabowo akan membuat itu jadi alat politik Gerindra, nggak juga gitu loh. Nggak bisa. Jadi kita nawa itunya Prabowo itu harus kita hormati bahwa ini memang untuk menciptakan industrialisasi pedesaan dan lapangan kerja dan ekonomi desa muncul lagi. Orang nggak berhamburan semua ke Jakarta dan kota-kota besar. Nah inilah sebenarnya Pak Prabowo harus mengganti. Jadi kalau 30% bayangan saya, menteri-menteri yang harus diganti itu pada tanggal 20 setelah dievaluasi adalah menteri-menteri yang berurusan dengan penciptaan lapangan kerja. Ya kan? Dan which is juga industrialisasi harus masuk di situ, nggak boleh yang nggak ngerti itu gitu. Iya. Memang ini banyak hal yang harus dilihat dan harus dikejar secara cepat. Walaupun kita bisa buat prioritinya ya seperti tadi ya. Jadi nggak usah semua sektor mau dirangkul, cari sektor-sektor yang bisa quick win-nya clear gitu. Dan pertanian salah satu yang saya sepakat banget kalau pertanian itu. Karena itu dampaknya tuh bukan hanya sekedar ketahanan pangan, tapi juga basis ekonomi lokalnya itu yang sangat menarik. Karena memang persoalan kita tuh dari dulu selalu berpikir sentralistik ekonomi itu, ya kan? Padahal kita ini arkipelagos loh. Masing-masing daerah itu kan memiliki basis ya kearifan-kearifan lokal sendiri-sendiri. Nah ini yang harusnya diangkat dan diperkuat, bahkan ditambah gitu kan. Nah ini yang supaya ekonomi lokal itu menjadi kuat gitu. Ya, misalnya contoh cangkang sawit misalkan, atau cangkang-cangkang lain. Selama ini kan diekspor ke Korea, ke Jepang ya dengan alasan nanti trading karbon ya, carbon trade apa segala gitu. Sekarang kita justru dalam keadaan kekacauan seperti sekarang, itu nggak boleh diekspor, pakai aja untuk lokal kita. Ya kan, untuk PLN, untuk pabrik semen, pakai apa kita. Jadi kita nggak usah takut kekurangan energi karena kita banyak sumber-sumber hayati juga yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan ya. Manfaatkan dari pomenya itu ya. Iya, sekarang kan kacau gara-gara kita nggak melihat opportunity-nya. Kita cuma Trump. Oh, jadi asik berpesta dengan diskursus trade war ini, diskursus jadinya senang omon-omon. Akhirnya Erlangga buat omon-omon. Ya kan presiden dengar tuh kemarin semua menteri semua ini dengar, ngapain didengar gitu?
Nggak usah, ini Nggak nggak hanya pakai menteri aja, Kadin ada Kan. saya lihat, terus Iya. dari KSP, dari apa? SPSI, ya, tapi maksudnya kan ya. harusnya dibuat tuh kan tim kerja, klub untuk kerja. Ya kan? Jadi bukan lagi gitu. Udah klub untuk kerjanya apa, sarannya apa Om Presiden. Ya kan? Udah Presiden tinggal mutusin dem. Misal apa? Misalkan oke, kita sekarang misalkan gandum bagaimana? Kita dengan Amerika. Ya kan? Bagaimana kedelai? Ya kan? Kedelai kita ini dengan Amerika bagaimana? Ini itu langsung dihitung gitu aja udah. Dan itu harus cepat, dalam seminggu udah harus ini, jangan nunggu lama. Kedelai soalnya kita masih tergantung juga sama mereka ya. Ya, Paling kita dari Brazil kalau misalnya. Iya, makanya kan kita kan mesti cepat. Misalnya kalau ke Amerika kita misalkan apa? Kemana gitu ya? Nggak mau Amerika dulu deh, yang lain udah ada. Gitu. Iya. Ya sebetulnya sih yang paling itu kan iPhone. Yang paling import yang paling banyak itu katanya iPhone. Tapi kan kalau iPhone-nya dibangun di Amerika, wah, cost-nya akan gede banget itu kan. Berarti harga iPhone, lama-lama kita nggak bisa beli iPhone. Kemahalan. Tapi nggak apa-apa juga. Sebetulnya itu kan barang-barang yang bukan necessity ya. Iya. Itu barang-barang luxurious gitu sebenarnya. Sekarang kan misalkan kita banyak bisa belajar dari negara-negara yang melakukan jalan sulit kan. Ya terutama kayak Cina kan jalan sulit ya kan. Dia keluar dulu dari urusan internasional, WTO apa segala. Pokoknya dia jalan sulit, bangun village industry, bangun industri-industri yang dia mau unggulkan apa segala. Nah kita juga sekarang nggak usah takut, misalkan kita tiba-tiba nggak ada kemampuan untuk beli iPhone, beli mobil luxurious apa segala. Yang paling penting ini sebagai sebuah bangsa itu bisa masuk ke industri itu. Misalnya katakanlah dulu zaman Pak Harto mau dibuat tadi apa mobil Timor. Sekarang lah kita, kalau kita misalkan 1 juta mobil impor ini atau mobil yang dia dikerjakan di sini, itu bisa kita kerjakan setengahnya aja. Udah gede banget. Udah berapa banyak kita bisa saving money, nggak tergantung lagi. Malaysia aja berani ya? Malaysia aja berani Proton kan? Ya kan? Sekarang udah kayaknya semua orang Malaysia seneng banget tuh pakai mobilnya mereka sendiri ya. Iya, makanya. Iya. Nggak hanya Proton kan, ada Kancil, terus ada Kancil apa, juga, Pero 2. Pero 2 tuh Kancil kan, Pero 2 terus macam-macam tuh. Apalagi mobil-mobil yang sifatnya itu tidak untuk apa namanya kebanggaan luxurious ya. Itu kan misalnya kayak bus. Ngapain bus mesti impor bus? Kan zaman kemarin zaman Jokowi banyak banget orang yang impor bus, motor listrik apa segala. Mobil listrik juga ya. Mobil listrik, bus listrik juga. Kita bisa buat lah. Kenapa nggak bisa? Ya sebenarnya otomotif itu bukan teknologi tinggi ya. Kita mampu sih, mampu banget kita buat truk itu, perkasa itu kan udah jelas hebat. Oh iya ya. Ya kan, tapi perkasa dihancurin oleh IMF. Siapa nama perusahaannya tuh? Sinipasan itu Texmaco. Texmaco maksudnya ya. Ketika kita bisa membuat pesawat terbang, itu kan kita kalau nggak salah saya 9.000 atau berapa ribu item, ya nggak? Komponen item untuk buat mobil 90.000 ya kalau nggak salah mungkin. Iya kira-kira segitu kalau mobil. Kalau untuk mobil kan lebih rendah lagi, cuman lebih rendah 4.000 atau berapa mobil. Dan skala ekonominya, economic of scale mobil itu kan setahu saya kan cuma 4.000. Betul. Ya kan 4.000 unit dia udah bisa break even nantinya misalnya gitu. Atau 40.000 lah kalau saya lupa ya. Misalkan iya, pokoknya ada kalau kita dulu pesan dari negara-negara yang baru mempromosikan mobil seperti Proton lah dulu ya, waktu Proton atau Skoda dulu. Skoda baru kenceng-kencengnya tuh Czech Republic kan baru sebelum dibeli sebelum di LVW. Itu mereka bisa nawarin mobil tuh berani dengan harga yang bagus gitu. Kalau kita pesan 3.000 doang. Nah, makanya 4.000, 3.000 itu ada skala ekonomi. Ya, skala ekonominya ini kita bisa handle. Jadi sebenarnya kita nggak ada kesulitan masuk di otomotif, misalnya seperti sama sekali nggak saya yakin. Teknologinya udah teknologi tua kan, bukan teknologi baru. Banyak yang bisa dipilih oleh Pak Prabowo sekarang. Apalagi dengan Danantara ini ada. Ya mainkanlah ke situ gitu loh maksud saya. Jangan nunggu lama. Jangan harus nunggu pergantian direksi dulu, cari inilah, jangan itu, langsung aja. Iya. Sebenarnya kalau dalam konteks buat prototipe-nya, yang kemudian kita buat konsep untuk dijual. Oh silakan, boleh. Bebas saya sambil ngobrol ya. Teknologi itu kan kita banyak pendekatannya. Kadang-kadang kita selalu seolah-olah tersandung gitu ya. Bahwa ini harus mulai dari nol semua. Padahal enggak. Teknologi itu juga ada reverse engineering. Ada juga kita bisa membuat loncatan daripada existing teknologi gitu sekarang. Sebenarnya banyak hal lah. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit.
orang jualan teknologi itu kan bukan langsung mass production. Nah, jualan teknologi itu jualan konsep dulu kan, di mana-mana kan. Even kelasnya Samsung, kelasnya iPhone, pasti ngelempar sesuatu konsep dulu. Kadang-kadang baru dapat masukan secara dari sosial media dan lain-lain, baru mereka memfinalisasikan gitu ya produk terbaru mereka gitu, sesuai dengan keinginan. Nah, ini namanya design thinking gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa membuat satu hal yang kira-kira kita melakukan suatu studi di mana orang Indonesia butuh apa sih? Gitu kan? Artinya bentuknya kayak gimana dalam konteks kendaraan, misalnya dalam konteks gadget, dalam konteks apa? Yang kita bisa buat sendiri di sini pada akhirnya, dan itu jauh lebih murah. Jadi kita jual konsep dulu, bos. Baru kita produksi. Nah, kalau konsepnya disenengin, why not? Pasti juga investor ngelihat ini, wah ini barang. Tapi kan kita menarik gitu. Tidak mulai dari mula kan. Untuk beberapa, itu maksud saya. Untuk beberapa hal itu kan sudah pernah menggantung. Mobil Timor. Iya, mobil udah. Misalkan mobil Timor, pesawat terbang juga kita udah gantung artinya gitu. Nah, tinggal kan Pak Prabowo ini mau meneruskan itu atau enggak. Iya kan? Pada saat Pak Habibie dan anaknya datang ke Jokowi, kan dulu dijanjikan juga dia akan dibantu meneruskan industri pesawat. Iya kan? Tapi kan nggak terjadi, akhirnya Pak Habibie coba buat sendiri kan, gagal, akhirnya nggak cukup ini karena negara nggak ada di belakangnya. Sekarang ini kan itu tadi zaman proteksionisme ini, kita hitung aja, kita ini sekarang butuh pesawat terbang berapa banyak untuk kita bisa angkut penumpang antar pulau, misalnya seperti itu. Angkutan ya kan? Jangan penumpang aja, macam-macam. Yang kargonya belum, apa sekarang gitu. Itu kenapa kita nggak masuk lagi ke situ? Betul. Ya kan teman-teman yang engineer itu, yang ada semua di Boeing, di apa, suruh pulang lagi. Kan mereka kabur semua nih dulu setelah hancur. By the way, saya juga aeronautical engineer. Iya. Gue bisa buat pesawat. Iya. Karena kebetulan teman saya dulu di rut terakhirnya kan teman saya, Pak Yusman kan. Oh, Pak Yusman. Iya, Pak Yusman ya. Waktu zaman masih Menhub dulu, Pak. Jadi kan sering sama saya cerita gitu. Jadi pada kabur ke luar negeri karena digaji mahal kan di perusahaan airspace yang. Yaelah, saya juga ditawarin, cuman kita karena nasionalisnya kita bertahan. Gitu tapi kan kita nggak bisa menyalahkan soal mereka nggak nasionalis kan. Mereka pasti mau pulang. Mau, asal tempatnya. Tempatnya. Sekarang misalnya Prabowo, sekarang kita pas kebijakan Trump ini, kita masuk lagi. Karena seorang engineer di produksi pesawat terbang, dia itu gampang membuat mobil. Iya kan? Jangan mobil, semua jenis engineering bisa kalau udah pesawat. Kan? Iya. Mas Pombida kan engineer di bidang itu. Jadi saya bilang bisa kan? Bisa sekali. Itu orang suruh pulang aja sekarang. Suruh pulang, mungkin ada 100, 200 engineer kita yang di luar negeri sekarang. Kenapa nggak suruh pulang? Umur matang lagi, udah pengalaman. Misal. Tergantung Pak Prabowo. Ya, ini mau atau enggak, dan cari orang yang otaknya tuh mikir. Karena orang-orang jadi menteri ini mayoritas otaknya bukan mikir negara, mikir uang. Kan mikir politik. Mikir politik, kekuasaan. Karena supaya ngamanin dirinya kan. Itu kan gara-gara motivasi itu tertanam di era Jokowi kemarin, masuk lagi kemari. Jadi tidak ada yang tadi, ini peluang, ini kesempatan, ini kita harus rebut. Kita sekarang Prabowo ini kemana? Prabowo hari ini ke Turki, ke Abu Dhabi, berapa negara? Cari kesempatannya apa? Kita bisa nggak drone-nya Turki itu di impor kemarin kerjasamakan kita kita bangun sendiri kerjasama dengan Turki apa? Sekarang kan kesempatan. Kalau era Trump ini hilang, dia udah nggak berkuasa lagi, balik ke eranya Demokrat, kan balik lagi global order. Iya. Ini sudah situasinya. Waduh. Tapi oke lah. Kalau Bung Syahgana sendiri ngelihat optimismenya Prabowo ini akan berhasil, tapi akan terhambat dengan tekanan asing ini, atau kita bisa mencelat malah lebih daripada yang diekspektasi orang-orang? Ya, sampai saat ini saya masih percaya bahwa Prabowo itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Oke. Iya kan? Hanya speed-nya ini, kecepatannya ini. Kalau seperti yang sekarang, tim
Oh, timnya, jadi tergantung timnya. Tim ya? ini, pembantu-pembantu dia ini. Ya, baik dari segi moral yang saya anggap banyaknya sapu lidi kotor. Iya kan, bagaimana membersihkan kalau sapu lidi kotor kan? Prabowo kan anti korupsi, tapi di sininya bagaimana? Ya kan? Nah, yang kedua kapasitas engine-nya yang kecil. Prabowo di 5.000 atau di turbo, sementara ini cuma di bawah 1.000 cc gitu. Motor beat lah. Itu gimana kan? Tapi arahnya benar. Arah benar, jadi kita arah ini, kita itu maraton, ya kan? Atau sprint, lari cepat, ya kan? Atau naik apa namanya? Dokar ya zaman dulu ya. Oh, ya apa? Delman. Ya itu aja pilihan, tapi arahnya benar. Jadi tiga-tiga kita apresiasi. Saya seandainya Prabowo naik Delman juga lambat gitu, saya apresiasi karena dia udah lebih baik dari Jokowi, karena Jokowi arahnya nggak benar. Orang tanya apa sih contohnya? Contohnya misalkan negara di laut nggak hadir dulu, ya kan? Jokowi mau ngasih semua laut itu, pantai itu kepada konglomerat, sekutu-sekutu dia. Prabowo nggak negara, dibubarin semua pagar laut. Sampai di desa-desa kayak di daerah saya di Sumatera Utara sana, ada kepala dinas ini kehutanan itu turun karena ada hutan di pinggir pantai pantai Cermin atau apa di Sumatera itu dibentengin orang pagar laut juga apa gitu, dimaki-maki disuruh gusur sama dia. Artinya Prabowo menularkan keberanian sampai ke pemerintah daerah atau di Jawa Barat, misalnya kayak gitu. Sekarang kita lihat si Deddy Mulyadi misalnya melawan karena lihat pemimpin yang ngelawan. Di sini dia lawan, dia bubarin tuh pinggir-pinggir sungai, pinggir pantai juga kan, Kerawang atau Bekasi kemarin si pagar laut tuh kan, Deddy Mulyadi langsung terjun. Nah, artinya Prabowo ini arahnya benar. Dia negara itu bekerja untuk rakyat, untuk negara. Betul. Apakah nanti dia naik delman kecepatannya, atau kecepatannya dia maraton, ya kan, atau lari cepat, itu kita lihat Allah a'lam. Karena nggak bisa sendirian juga ya, harus ada tim yang kuat, yang bagus. Kita kan nggak bicara superhero kan, nggak bicara Superman, ini bicara orang, manusia. Iya, jadi apa namanya, Captain America juga perlu Avengers kan. Nggak bisa berantem sendirian ya. Jadi semua harus kompak. Harus kompak. Iya. Nah, benar juga. Itulah sebenarnya. Di 20 April ini, Pak Prabowo itu harus berani. Tapi saya yakin dengan dia ketemu Pak Prabowo, ketemu Bu Mega. Nah, ini yang saya mau nanya berikutnya, betul. Ketemu Bu Mega, terus Pak Dasko ketemu Rocky Gerung yang sama Jokowi dianggap menghinakan dia dengan istilah bajingan tolol. Ya kan, artinya kan shifting nih. Pak Prabowo itu tidak peduli lagi dengan perasaan-perasaan dia dengan Jokowi. Karena kan Jokowi ini kita tahu tidak suka kalau Prabowo itu ketemu Megawati. Ya kan, tidak suka kalau ketemu Rocky Gerung. Tidak suka kalau ketemu Habib Rizik. Tidak suka kalau ketemu Amin Rais. Kira-kira gitu kan. Nah, saya nggak tahu syarat itu apakah itu baku atau enggak. Tapi yang saya dengar dari lingkaran Prabowo, beberapa lingkaran Prabowo, itu bahwa memang itu dia ada syarat itu. Makanya kemarin tuh hari ini di media saya baca tadi ada pertanyaan wartawan kepada Pak Dasko, apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sudah diberitahukan ke Jokowi? Nah, itu aja kan sudah menggambarkan bahwa selama ini wartawan mempersepsikan bahwa perlu izin Jokowi untuk ketemu Megawati gitu. Nah, sekarang kan Pak Dasko bilang nggak ada urusan izin orang ini silaturahmi Lebaran gitu loh. Tapi politiknya ini adalah politik besar gitu loh, menunjukkan bahwa dia nggak peduli lagi dengan aliansi lama dia gitu. Kira-kira apa yang dibicarakan? Karena kan saya baca juga Pak Dasko bilang empat mata tuh, nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi baik-baik lah gitu. Apa istilahnya, kita gesture-nya bagus. Kalau saya pertama kan gini, yang saya karena Rocky Gerung tuh sangat intensif ke Bu Mega atau sekitar Bu Mega ya, dan cerita ke saya ya. Jadi yang saya tahu tuh Bu Mega itu kan ingin bahwa Hasto itu tidak dipenjara. Ya kan, apalagi oleh KPK. Karena kasusnya itu kan bukan triliunan, bukan ratusan miliar, dan kasus itu kan menyangkut si Harun Masiku yang masih belum ketemu juga, yang belum ditangkap. Harusnya Harun Masiku ditangkap, kemudian Harun Masiku mengatakan Hasto terlibat, baru ditangkap kan gitu. Jadi kalau ininya ditangkap duluan, sumber masalahnya belum ditangkap, itu kan orang bingung, apa urusannya kan gitu. Maka kemudian Bu Mega mengamatin itu sebagai
pukulan terhadap ini dia dong, kepemimpinan dia. Nah, jadi saya pikir salah satu poin adalah pembebasan Hasto itu, gitu. Karena sampai sekarang kan Bu Mega juga tidak menyerahkan tongkat sekjen kepada orang lain kan. Dia nggak mau karena dia masih Hasto ini menurut dia tidak bersalah dan harus dibebaskan. Itu yang paling penting pertama. Yang kedua, Prabowo ini ya kan pasti akan berpikir tentang kebersamaan. Dia nggak mau Megawati yang jelas-jelas adalah orang yang pertama sekali ngajak dia berduet untuk kandidasi maju itu, yang tentu sangat berjasa kan untuk Prabowo balik juga ke Indonesia apa segala itu. Nah, dia berharap ada kebersamaan yang kita nggak tahu apa kebersamaan itu. Ya, tapi salah satu tokoh PDI kemarin kan saya lihat tuh udah dijadikan duta besar yang di tempat yang bagus kan, Junimat Girsang. Oh iya. Artinya Prabowo tuh ingin kebersamaan lah, persatuan gitu. Dan untuk persatuan tuh kuncinya kan salah satunya adalah Megawati karena dia mewarisi suatu mazhab Marhenisme, Soekarnoisme kan gitu. Itu saya pikir Prabowo luar biasa hebat lah dia ketemu Mega ini. Iya. Tapi bukannya agak terlambat ya? Ya menurut saya never too late lah ya. Karena kalau kan dari dulu sebenarnya wacananya udah ada mau ketemu. Ya makanya saya melihat bahwa dia pasti banyak dihalangin kan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya yang memuluskan Prabowo jadi presiden. Antara lain Jokowi kan kira-kira gitu. Nah sekarang kan 6 bulan belum terlambat ya udah belum tanggal 20 April belum 6 bulan. Mudah-mudahan dari PDI ada yang jadi menteri gitu kan. Ya kan daripada orang-orang yang nggak berguna, orang-orang yang cuma mengandalkan kedekatan sama Jokowi atau siapa kemarin misalnya kayak gitu, itu kan ya udahlah, lu selesai dong, lu kan nggak berguna juga untuk bangsa, ya kan banyak kan misalnya Hasan Nasbi udah jelas nggak berguna lah untuk bangsa, ya kan tapi karena dekat sama Jokowi bukan saya ngomong, bukan saya ngomong, ini semua orang ngomong itu gitu loh, saya nggak ada kepentingan dengan itu nggak ada, nggak ada personal problem, banyak lagi ada menteri yang udah disebut Mahkamah Konstitusi misalkan dia bersalah, misalnya kayak gitu ya, itu kan maksudnya ini kan problem-problem, udah tidak pinter, udah tidak punya kapasitas, melakukan pelanggaran hukum yang dinyatakan oleh lembaga negara kayak gitu-gitu. Apalagi misalkan, ya kan kasus Budi Ari yang masalah dengan korupsi di kementerian dia Kominfo dulu ya. Judi online apa segala banyak gitu loh. Ngapain gitu loh? Udahlah. Orang nggak jadi menteri kan nggak mati. Ya kan? Banyak karya-karya lain, bisa hidup lain gitu. Berikan aja kalau Megawati minta 3 menteri misalkan kayak gitu. Kalau menurut saya kasih aja 3 menteri ke PDIP kan. Iya. Berarti nggak ada oposisi dong? Apanya? Nggak ada oposisi? Ya oposisi itu kan sebenarnya kan bisa 2 kan. Oposisi itu bisa penyeimbang lah ataupun apapun namanya. Bisa dari partai maksud saya. Parlemen, bisa juga di luar parlemen kan. Kalau kita lihat dari Pak Prabowo sendiri, dia kan siap berdialog. Ya kan dia mengundang yang disebut tokoh-tokoh Indonesia gelap. Ini lagi dia rencanakan kan dia udah ungkap di publik kan. Saya nggak tahu apakah pemimpinnya Rocky Gerung atau Anies Baswedan atau siapa, saya nggak tahu siapa. Abraham Samad atau Repli Harun. Ya kan bisa aja itu tokoh-tokohnya itu. Ya kan. Nah diundang sama Prabowo udah rencanakan. Dia udah statement tuh ada di media-media hari ini dia akan undang. Kemudian Prabowo udah mengatakan dia tidak anti gerakan mahasiswa, tidak anti gerakan civil society. Ya kan, misalkan apa? Misalkan dalam undang-undang TNI kan. Dia kan mendengar tuh. Dia mendengar omongannya si Amnesty Internasional, omongannya si imparsial apa segala. Sampai mereka itu terlibat dalam penyusunan pasal-pasal itu kan, yang mereka ketemu dengan Profesor Dasko di mana di DPR itu kan. Mereka kasih masukan dan diterima. Ya kan misalkan ranah sipil misalkan ranah sipil terorisme polisi aja lah, nggak usah tentara masuk misalnya kayak gitu. Apalagi ranah sipil KKP ranah sipil udah nggak usah masuk. Jadi dialognya ada. Selama Prabowo memelihara gerakan civil society, menurut saya itu juga sebenarnya udah demokrasi. Iya. Kalau Prabowo kan, kalau Jokowi kan dia beranggo semua. Semua ditangkapin sama dia. Gitu loh. Nah, saya pikir nggak usah harus partai, oposisi itu bisa juga dalam konteks civil society. Civil society, iya. Iya. Tapi kan kalau
kalau seperti itu kan sebenarnya secara formalistik ketatanegaraan jadi kosong juga di legislatifnya gitu. Ya, kan faktanya gini, misalnya kita katakanlah Budi Gunawan ya, kita buka aja. Orang bilang dia mewakili siapa aja, Pak? Kalau saya bilang dia mewakili PDI. Oh iya, ya kan? Walaupun PDI bilang tidak, ya jelas-jelas ketika dia 10 tahun jadi kepala BIN atau 8 tahun kan BIN aja jadi merah semua warnanya tuh. Masjid-masjidnya merah semua. Ya kan sekarang udah merahnya udah dihilangin tuh. Kalau saya kan rumah saya lewatin situ agak krem-krem dikit ya. Nah, sekarang krem-krem dikit gitu. Nah, maksud saya itu artinya apa? Artinya orang tahu dia PDI. Oh. Iya kan? Betul dong kan gitu. Jadi ada. Nah, kalau ini dilegalkan, maka orang akan bilang bahwa Budi Gunawan adalah utusan dari PDIP. Jadi nggak lagi berpura-pura kita kan. Nanti siapa lagi yang dia sebenarnya warnanya warna PDIP. Jadi udah betul ini Pak Bapak PDI ya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi jangan seperti sekarang. Oh, ini nggak ada. Sekarang udah dapat juga kok. Udah dapat juga. Berarti rekonsiliasi politik nih kayaknya bakal menguat dalam konteks dukungan pemerintah tentunya, which is bagus ya. Bagus. Tinggal masalah quick win tadi ya, yang harus di quick win sama speed tadi kan. Ya kecepatan. Kalau quick harus cepat. Kalau bukan quick win berarti nggak cepat. Makanya kalau udah quick win dia nggak cepat tuh gimana? Kan nggak tercapai mas saya kan. Ini problem. Harus capai cepat. Karena rakyat ini udah kelaparan. Apalagi habis Lebaran, ntar lagi ajaran baru, tahun ajaran baru, ya kan? Bagaimana orang tuh nggak panik nih? Takutnya nanti ada kekuatan-kekuatan asing yang memang ingin buat rusuh ya seperti 98 yang itu mungkin bisa aja terjadi lagi. Kalau Indonesia ini kan rawan dari dulu kan kekuatan asing masuk mempengaruhi gerakan-gerakan yang anti pemerintah ini. Ini yang harus rekonsiliasinya mesti cepat. Gitu. Betul. Luar biasa. Ngeri. Asik nih. Asik. Obrolannya. Terima kasih sudah hadir. Mungkin ada beberapa patah kata yang ingin disampaikan kepada audiensnya PhD 4K, silakan. Iya, saya yang paling penting gini. Kalau pertama Pak Prabowo ini ya dalam pandangan saya itu tidak bisa dibantah bahwa dia itu seorang sosialis. Sosialis itu nggak jahat ya. Jangan orang pikir sosialis ini nggak Islam. Sosialis. Keberpihakan terhadap masyarakat dia sangat kecil. Rakyat. Dan tidak ada satupun sebenarnya yang kebijakan dia itu yang saya lihat itu anti rakyat. Nggak ada satupun. Dan bahkan pro rakyat, pro petani, pro buruh, pro lain-lain. Kita harus mendukung dia dalam pengertian apapun untuk membuat dia itu mampu tegar, ya kan, menjalankan leadership-nya itu dalam era kegoncangan sekarang ini. Bantuan itu minimal doa, ya kan. Yang kedua bantuan itu bisa partisipasi, community organizing, movement, ya kan. Misalkan desa-desa, bagaimana kita membuat orang-orang terjun ke desa-desa membantu Prabowo menciptakan edukasi dan teknologi di pedesaan, misalkan kayak gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana teman-teman politik ya untuk meroker orang-orang kementerian dia itu. Ya, saya udah bicara masalah satu partai. Rokade maksudnya? Iya, saya bilang, tolong Bang, saya bilang, menteri kamu yang ini copot aja. Ya kan, karena dia... Yang itu tuh, ya, yang saya kasus pokoknya, kira-kira, tolong copot menteri ini. Kasih yang lebih pinter. Karena di partai kamu itu, setahu saya, dari 100 orang, 90%-nya orang pintar. Kok jadi dia gitu ya? Kok jadi dia. Supaya apa? Supaya Prabowo ini juga ketolong. Kalau yang dikasih orang pintar, maka dia akan ketolong. Nah, jadi partai-partai lain juga harus begitu. The best person yang untuk situasi krisis ini ya didata ulang, jadi dia bilang ke Pak Presiden ini sekarang dari partai saya tukar orang, engine-nya engine besar Pak, ya kan, yang bisa dukung Bapak dengan speed yang tinggi agar quick win-nya itu dapat. Terima kasih, itu aja. Wih, luar biasa. Mudah-mudahan Pak Prabowo nonton nih. Dia tambah semangat. Amin. Quick win-nya nyampe cepat. Iya dong. Kan si Pompida kan temannya Prabowo. Wah, insya Allah kita selalu dukung. Kan yang kita ini kan nggak pernah nggak mendukung terus. Walaupun di dalam konteks mikro ya kita coba luruskan ya. Kalau misalnya memang tidak ada ada masalah, potensi masalah di situ. Kira-kira gitu, Bung Syagana. Terima kasih ya sudah ada di sini ya. Luar biasa. Nah, itu tadi Dr. Syagana Nainggolan dari Sabang Merauke Circle, bukan institut, Circle, yang luar biasa sekali memetakan bahwa situasi Indonesia ini
masih banyak harapan yang bisa kita percayakan kepada pemerintah, dan mari kita dukung bersama-sama tentunya. Dan ya bagaimanapun juga ini sesuatu yang baru bagi semua negara tentunya, dan langkah-langkah yang diperlukan oleh Indonesia itu adalah langkah-langkah yang lebih pasti dan lebih jelas, dan tentu kita nggak boleh ragu kalau Pak Prabowo ini keberpihakan kepada rakyat kecilnya secara real ada di situ. Nah, inilah semangat daripada kesimpulan podcast kita kali ini. Saya Pembida Hidayatullah undur diri. Nonton terus PhD 4K podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.